Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andrian Nur Cahya dari kelas reguler 4E, matkul perilaku organisasi pagi. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan serta bagaimana cara menyelesaikan suatu konflik di suatu organisasi sekolah. Tema yang saya bawakan atau judul yang saya bawakan yaitu konflik batin di suatu organisasi sekolah dan bagaimana cara menyelesaikannya. Di konflik merupakan hal yang sangat alamiah di dalam suatu organisasi. Tidak ada suatu organisasi pun yang luput dari suatu konflik. Itu artinya konflik di dalam suatu organisasi sekolah menjadi suatu keniscayaan. Tinggal bagaimana skala konflik itu besar ataupun kecil, berdampak luas ataupun berdampak kecil. Ada satu konflik yang dapat menimbulkan sebuah positif atau kekuatan dari suatu konflik tersebut. Maka dari itu, dari tema yang saya bawakan yaitu konflik batin di suatu organisasi sekolah atau konflik batin di organisasi sekolah. Apa itu konflik batin? Konflik batin adalah suatu keniscayaan. Semua manusia pasti mengalami konflik ini. Konflik ke dalam sifat batin ini lebih ke individu masing-masing orang atau pribadi masing-masing orang. Jadi dikenal dengan istilah konflik batin selain tidak menimbulkan gesekan dengan manusia lainnya. Jadi konflik batin ini lebih ke masalah individu pribadi orang dan menyangkut ke dalam suatu organisasi, karena sebuah tujuan organisasi adalah mencari tujuan bersama, bukan individu seseorang. Lalu bagaimana cara menyelesaikan konflik batin ini di dalam suatu organisasi sekolah? Yang pertama yaitu mengeluarkan dan membicarakan sebuah kesulitan tersebut atau masalah batin tersebut. Jika ada suatu masalah yang menyangkut pribadi seseorang atau yang mengganggu Anda, janganlah disimpan-simpan. Uraikan kesulitan tersebut pada orang yang Anda percaya dengan tujuan semoga dia memberikan saran-sarannya kepada Anda dan ikut memecahkan kesulitan dan menghindari suatu masalah tersebut yang terutama berat, atau apabila masalah itu berat, maka hindari atau tinggalkan untuk sementara waktu. Jadi bila ada mempunyai suatu masalah yang berat, masalah pribadi yang berat, maka tinggalkan untuk sementara waktu dan fokus ke organisasi sekolah tersebut. Yang kedua, bersedia menjadi pengalah yang baik. Jika Anda ingin atau sering tanpa objek dengan orang lain atau selalu keras kepala atau egois di dalam suatu organisasi, maka tinggalkanlah hal tersebut dan jangan mau selalu menang sendiri, karena di dalam suatu organisasi atau tujuan organisasi tersebut adalah membangun bersama untuk mencapai tujuan bersama. Itu adalah tujuan
sendiri dari suatu organisasi tersebut, maka jangan mau ingin menang sendiri, tetapi menang bersama-sama. Dan cara menyelesaikan yang ketiga yaitu berpegang teguh pada pendirian sendiri. Jadi jika sekiranya Anda mempunyai yang tadi konflik batin, tetapi Anda di dalam organisasi Anda di pihak yang benar. Jadi berpegang teguhlah pada diri sendiri. Jika sekiranya Anda di pihak yang benar atau pendapat yang benar, tetapi Anda berlakulah tenang, jangan gegabah dan mengaku salah jika pendirian Anda sementara, jika pendirian Anda kemudian mungkin benar. Jadi apabila Anda ternyata kemudian memang benar, sungguh pun jika Anda benar-benar ada di pihak yang benar, adalah lebih mudah lagi Anda sekiranya Anda terkadang mengalah jika Anda ikhlas dengan demikian hal tersebut. Jadi berpegang teguhlah pada pendirian sendiri. Yang keempat atau yang terakhir dari bagaimana cara menyelesaikannya, yaitu berbuat kebaikan untuk orang lain dan memupuk sosialitas kesosialan. Jika Anda terlalu sibuk dengan diri sendiri atau masalah pribadi di dalam suatu organisasi sekolah, cobalah lakukan sesuatu yang demikian kebaikan untuk kebahagiaan orang lain. Karena hal ini akan menumbuhkan rasa harga diri Anda. Jadi teruslah berbuat kebaikan di dalam suatu organisasi. Mari sukseskan tujuan bersama di dalam suatu organisasi sekolah tersebut. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Bila sekurangnya ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, dan bila ada benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.